Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita, yang mana kita masih di halaman 14. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan pelajaran tentang al-auzan atau wazan-wazan. Yang terbagi ada dua, ada fi'il sulasi dan ada fi'il rubai. Dan masing-masing ada fi'il sulasi mujarrad, ada fi'il sulasi mazid, dan ada fi'il rubai mujarrad, dan ada fi'il rubai mazid. Dan insyaallah kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu al-fawaidu. Bab selanjutnya yaitu bab al-fawaidu. Faidah-faidah. Nah, faidah-faidah dari apa? Dari penambahan-penambahan huruf. Jadi insyaallah kita akan mempelajari faidah-faidah dari tambahan-tambahan huruf yang sudah diperkenalkan kemarin. Yang pertama adalah wazan untuk rumus atau wazan af'ala dan fa'ala. Yang pertama al-awwalu af'ala fa'ala. Al-awwalu af'ala fa'ala. Untuk yang wazan af'ala dan fa'ala. Af'ala berarti tambahan apa? Hamzah qata'. Jadi kita urut dari tambahan yang sulasi mazid pertama terus ke tambahan yang rubai mazid. Lihat di sini. Pertama untuk wazan af'ala dan fa'ala. Faedahnya itu apa? Faedahnya adalah ghaliban lita'diyati. Jadi adik bacanya tulisannya miring ini. Ghaliban itu tulisannya adalah ghaliban lita'diyati. Ghaliban lita'diyati. Wazan af'ala yang pertama fi'il sulasi mazid. Tambahan hamzah qata' dan tambahan tasdid. Af'ala dan fa'ala. Kemarin mauzunnya adalah ardo'a dan farroha. Dilihat di sini. Ardo'a dan farroha. Jadi itu faedahnya adalah apa? Ghaliban litta'diyati. Ghaliban litta'diyati. Artinya ghaliban litta'diyati apa? Secara umum. Secara umum memberikan faedah ta'diyah. Secara umum memberikan faedah ta'diyah. Jadi faedahnya adalah ta'diyah. Apa itu ta'diyah? Ta'diyah adalah membutuhkan suatu objek. Atau bahasa Arabnya objek itu apa? Maf'ul bih. Jadi membutuhkan suatu objek. Objek ini bahasa Indonesianya, jadi ada subjek, ada objek, ada predikat. Dulu adik pernah belajar mungkin di SD. Kalau masih belum tahu, mungkin objek ini seperti yang dikenai perbuatan. Jadi membutuhkan suatu objek. Objek ini adalah yang dikenai perbuatan. Nah, misalnya memukul. Memukul ini kan ada yang pelakunya, pelakunya. Terus ada juga yang dikenai perbuatannya, ada yang dikenai pukulan. Nah, itu dia namanya objek. Misalnya Muhammad atau misalnya nama-nama dia Abdullah Basfar memukul Fadil misalnya. Abdullah Basfar memukul Fadil. Nah, jadi di sini si Fadil ini namanya objek, dia yang dikenai perbuatan. Nah, itu dia faedah ta'diyah. Jadi ulangi, ghaliban litta'diyati. Secara umum memberikan faedah arti ta'diyah. Ta'diyah adalah membutuhkan objek atau yang dikenai perbuatan. Objek itu yang dikenai perbuatan. Jadi dia membutuhkan sesuatu yang dikenai perbuatan. Nah, itu dia. Nah, jadi coba kita bahas sekarang. Ini dia pertama. Wazan af'ala, ardo'a kan. Nah, di sini ardo'a dan rodo'a misalnya. Rodo'a ini yang sulasi mujarrad artinya menyusu. Menyusu. Sedangkan yang ardo'a karena faedahnya ditambah hamzah qata', faedahnya membutuhkan objek, artinya jadi berubah jadi menyusui. Jadi beda menyusu sama menyusui. Nah, kalau menyusu itu bayinya itu menyusu kepada ibu. Nah, ini dia, bayi menyusu.
minum susu maksudnya, bayi minum susu. Nah, adapun yang ardoa ini artinya menyusui. Jadi ibunya menyusui bayinya, seperti itu. Atau misalnya lagi sama yang wazan ini farroha sama fariha. Tambahan tasdid. Ini faedahnya sama tadi, litadiyah, lihat. Faedahnya ghaliban litadiyah. Sama. Yang wazan fa'ala, farroha. Tambahan tasdid dan tambahan hamzah koto yang pertama ini sama faedahnya tadi litadiyah. Nah, farroha artinya itu membahagiakan. Nah, jadi harus ada yang kita bahagiakan. Siapa? Misalnya Abdullah Basfar membahagiakan orang tua. Nah, itu baru. Jadi ada yang dikenai. Jadi yang dikenai perbuatannya siapa atau objeknya siapa? Ya orang tuanya. Nah, siapa yang Abdullah bahagiakan? Ya orang tuanya. Nah, jadi dia membutuhkan objek tadi. Berbeda dengan yang aslinya. Asalnya kan dia fariha. Asalnya fariha. Nah, fariha ini artinya adalah bahagia. Bahagia. Nah, beda artinya bahagia sama membahagiakan. Coba misalnya Abdullah bahagia. Nah, ini kan tidak butuh apa? Tidak butuh objek, tidak butuh yang dikenai perbuatan. Jadi cukup sampai Abdullah saja pelakunya. Maksudnya yang bahagia itu ya cukup apa? Kalimat tersebut sudah jelas ketika kita bilang Abdullah bahagia. Nah, ini kan sudah jelas. Tidak perlu ada lagi objek. Misalnya Abdullah bahagia, Fadil bahagia. Nah, senang maksudnya. Berbeda dengan yang farroha ini. Kalau yang farroha ini artinya membahagiakan. Berarti belum jelas kalau kita bilang Abdullah membahagiakan. Nah, Abdullah farroha Abdullah membahagiakan. Ya belum jelas siapa yang dibahagiakan, harus ada. Nah, itu dia harus ada objeknya, harus ada yang dikenai perbuatannya. Harus ada yang objek. Siapa? Belum jelas. Dia membahagiakan orang tuanya, apa dia membahagiakan temannya, apa dia membahagiakan kakeknya, yang mana? Nah, harus disebutkan. Ini dia faedah ta'diyah tadi. Membutuhkan objek. Nah, misalnya juga duduk. Atau misalnya Abdullah berdiri. Nah, berdiri. Abdullah berdiri. Ini sudah jelas. Nah, bahasa Arabnya berdiri itu koma. Abdullah berdiri. Nah, ini udah jelas dia berdiri. Sudah nggak butuh objek namanya. Nah, ini namanya bukan muta'addi, bukan ta'diyah. Berbeda dengan kalau ditambah hamzah koto atau ditambah tasdid. Nah, fiilnya berdiri itu koma, kita tambah sekarang hamzah koto, jadinya akoma. Nah, dari koma jadi akoma ditambah hamzah, diikutin ardoa. Nah, jadinya dia bukan berdiri lagi, tapi apa? Jadi mendirikan. Nah, beda, mendirikan. Kalau mendirikan, nah ini butuh objek. Misalnya Abdullah mendirikan. Nah, ini belum jelas, harus dicari apa yang dia dirikan ini apa. Dia mendirikan tenda atau mendirikan sholat atau mendirikan apa? Mendirikan motor atau mendirikan rumah. Nah, yang jelas. Makanya bahasa Arabnya sholat itu apa? Ikomat. Nah, kalau sholatnya udah tegak, makanya ikomat, komat. Nah, komat itu diambil dari kata komat tadi. Itu sudah ditambah hamzah kotok. Makanya menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Nah, itu dia faedah arti ta'diyah pada sore ini. Yaitu kita ulangi faedahnya apa tadi? Membutuhkan suatu objek. Atau objek ini apa? Yang dikenai perbuatan. Nah, jadi fiil itu kan kata kerja. Karena kita lagi membahas faedah dari fiil-fiil yang ada tambahan huruf itu. Nah, kata kerjanya ini butuh objek. Seperti tadi, beda. Misalnya berdiri sama mendirikan. Nah, atau bahagia dan membahagiakan. Nah, harus ingat tadi. Nah, seperti ini. Misalnya tadi hasuna, ini fiil sulasi mujarrad. Hasuna ini artinya apa kemarin dulu? Bagus atau baik. Hasuna ini artinya baik. Nah, kalau hasuna ini kita tambah ngikutin hamzah koto, ditambah hamzah koto atau ditambah tasdid, jadinya ahsana atau jadi hassana. Antara jadi ahsana atau jadi hassana, artinya berubah. Kalau hasuna ini tadi artinya baik, kalau ahsana artinya apa? Memperbaiki. Nah, beda kan artinya. Misalnya Abdullah Basfar baik,
Ya ini udah jelas. Oh, maksudnya Abdullah Basfar ini orangnya baik, seperti itu. Nah, misalnya Fadil baik, sudah jelas. Berbeda dengan kalau kita bilang Abdullah Basfar memperbaiki. Nah, ini harus jelas apa yang diperbaiki. Dia memperbaiki rumah atau memperbaiki mainan atau memperbaiki meja dan lainnya. Harus jelas mana. Nah, itu dia faedah takdiyah tadi, membutuhkan objek. Nah, insyaallah sore ini kita bahas yaitu faedah pertama, yaitu ghaliban li ta'diyah. Dan apabila ada pertanyaan atau yang belum jelas, bisa adik tanyakan lewat WA. Adapun untuk PR-nya, jadi buat apa? Buat contoh. Tidak usah. Karena ini kita tidak membahas tentang contoh-contoh, jadi membahas tentang faedah. Jadi PR-nya tidak ada. Jadi yang pertama, adik hafalkan aja al-fawaid. Al-fawaidu yang pertama af'ala fa'ala ghaliban litadiyah, sama artinya. Jadi bukan Arabnya saja, tapi artinya juga. Misalnya al-fawaidu. Al-awwalu af'ala fa'ala ghaliban litadiyati. Baru adik baca artinya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.